Wow, coba sahabat Dibi lihat. Rumah ini ternyata lebarnya cuma 5 loh, tapi penataannya terasa luas banget. Halo sahabat Dibi, welcome back to Dibi Team Studio bersama saya Yolanda. Dan saya Hendra. Saya JJ. Dan saya Januar. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh semua sahabat Dibi, karena hari ini kita akan mereview satu hunian terbaru yang ada di Surabaya Timur. Tepatnya kita sedang berada di Amesta Living by Profes dan Intiland. Ini adalah salah satu perumahan terbaru yang berada di 0 Jalan OR. Ya sahabat Dibi, jadi OR itu adalah Outer East Ring Road, di mana OR ini akan menjadi the next Jalan Raya Mer dengan lebar jalan 60 meter. OR ini akan menyambungkan dari area Surabaya yaitu Jembatan Suramadu menuju ke Bandara Juanda. Nah, dan di Amesta Living ini terdapat 3 tipe, yaitu tipe Nora, tipe Sora, dan tipe Tera. Ya sahabat Dibi, kita sekarang sudah berada di show unit yang pertama, yaitu tipe Nora dengan dimensi 4x15 dengan luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 53 meter persegi. Tipe Nora ini sudah dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Fasad rumah ini mengusung konsep Japan Skandinavian atau biasa disebut Japandi. Bisa sahabat Dibi lihat, untuk pintu dan jendela menggunakan French window yang dipadukan dengan sekat kayu yang berada di bagian atas jendela. Atap rumah ini sudah menggunakan pelana yang dilengkapi dengan nok di bagian sampingnya, sehingga air tidak langsung masuk ke plafon. Kita sekarang sudah berada di dalam rumah tipe Nora, di mana ruangan lantai 1 ini mengusung konsep open space living. Bisa sahabat Dibi lihat, di sebelah kiri saya terdapat living room yang menyambung langsung ke dapur, sehingga menimbulkan kesan yang luas untuk ruangan lantai 1 ini. Di living room ini bisa sahabat Dibi lihat dapat ditempatkan sofa 2 seater. Dan di sampingnya terdapat working area yang dapat digunakan juga sebagai dining area. Dan di belakang sudah disediakan void sebagai pencahayaan dan sirkulasi udara di rumah ini. Dan di area dapur ini sudah menggunakan bahan teraso. Bisa sahabat Dibi lihat, sudah dilengkapi dengan kitchen sink, kompor, cooker wood, kabinet, dan juga ambalan. Karena rumah ini mengusung konsep Japandi, di area dapur ini terlihat simpel dan menggunakan motif kayu. Dan bisa sahabat Dibi lihat, di bawah tangga terdapat kabinet yang dapat digunakan sebagai tempat TV, dan di sampingnya terdapat ambalan. Selanjutnya kita lihat di lantai 2-nya. Kita sekarang sudah berada di landing area lantai 2 ini, sudah dilengkapi dengan wastafel dan cermin sehingga menambah kesan luas di landing area ini. Dan di lantai 2 ini sudah dilengkapi dengan 1 kamar mandi dan 2 kamar tidur. Di kamar pertama ini bisa sahabat Dibi gunakan sebagai kamar anak atau bisa digunakan sebagai working area. Oke, kita sekarang langsung ke master bedroomnya. Di master bedroom ini dapat ditempatkan bed dengan ukuran 160 x 200.
Dan di samping kanan kirinya masih terdapat space untuk nakas. Serta di belakang bed terdapat wall panel bermotif kayu seperti yang kita lihat di dapur tadi. Tepat di depan bed terdapat wardrobe untuk menyimpan pakaian, tas, make up, dan lain sebagainya. Ya sahabat DB, ini adalah show unit yang kedua, yaitu tipe Sora. Tipe Sora ini memiliki luas tanah 5x15 dengan luas bangunan 63 meter persegi. Nah, kita bisa mundur sedikit di sini. Ini adalah area carport cukup untuk satu mobil. Dan di sampingnya, ini terdapat ruangan servis area ya sahabat DB. Jadi jika sahabat DB ingin mencuci baju di sini atau menjemur pakaian di sini, tidak terlihat dari luar, jadi kesannya juga lebih rapi. Dan semua unit di Amesta Living sudah mendapatkan kanopi seperti ini ya sahabat DB. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ya masuk ke dalam. Ya sahabat DB, sekarang kita sudah masuk ke dalam show unit tipe Sora. Nah, saat ini kita sedang berada di living roomnya. Kita bisa lihat juga ya, living roomnya ini penataannya lega sahabat DB. Ditambah dengan adanya wall panel, dipadukan dengan adanya kabinet berukuran besar. Meskipun rumah ini lebar 5, tapi rumah ini memiliki ruang penyimpanan yang banyak banget. Dan yang bikin saya kaget adalah AC-nya kok bisa nyempil di sana ya. Wow, ternyata interior ini unik banget sih sahabat DB. Kita bisa menjadikan ini sebagai inspirasi untuk rumah tipe Sora. Dan dipercantik dengan adanya sofa, jadi kita dapat duduk santai di sini. Mungkin di sana bisa ditambahin televisi dan di sebelahnya jendela juga sahabat DB. Jadi rumah ini kesannya untuk pencahayaannya dapat banget ya, karena di setiap sudut sudah terdapat jendela. Dan di belakang kita ini masih ada seperti void. Nah, yang spesialnya adalah di lantainya itu sudah berbahan conwood, jadi kita kesan buminya masih dapat, tapi juga awet karena bukan berbahan kayu. Ya sahabat DB, sebelum kita menuju ke area dapur, kita lihat dulu di sisi tangga sini. Nah, jadi ini smart banget ya, karena area di bawah tangga, kita tahu sendiri kalau lebar 5 itu biasanya tidak ada gudang, tapi area di bawah tangga ini bisa dijadikan sebagai gudang penyimpanan juga. Dan jadi di bawah tangga bisa diletakkan kulkas di sini sahabat DB. Wah, inspiratif banget ya. Lalu kita menuju ke area dapurnya. Kita bisa lihat di sini kalau kita menatanya dengan sangat efisien, kita bisa menjadikan dapur ini ruangannya itu sangat lega. Dan selanjutnya di dapur ini sudah terpasang backsplash ya sahabat DB. Dibuat dari bahan keramik, jadi saat kita memasak, mencuci piring, itu tidak mengotori dinding, seperti itu. Untuk menambah fungsi dari dapur ini, sahabat DB bisa menambahkan kabinet seperti ini dan ambalan. Kita bisa taruh meja makan di sini sahabat DB. Jadi saat kita mungkin mau makan siang, kita masih mendapat pencahayaan yang baik ya di sisi dapur ini. Dan jika sahabat DB merasa space untuk meja makan ini kurang luas, nah ini kita bisa menggunakan top table-nya nih sebagai tempat untuk makan kita. Jadi kita bisa menaruh kursi di sini. Dan yang membuat tambah unik lagi sahabat DB, di area dapur ini sahabat DB bisa tambahkan lampu gantung seperti ini. Wah, kalau lampu gantungnya seperti ini kesan Skandinavianya dapat banget nggak sih? Untuk menambah fungsi lain dari dapur ini, sahabat DB dapat meletakkan mesin cuci di sebelah sini. Tapi bagi sahabat DB yang tidak mau meletakkan mesin cuci di sini, bisa diganti ya dengan kabinet-kabinet seperti ini. Yuk sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya ya.
Nah, sahabat DP, saat kita menuju ke lantai 2, ini nih yang menarik. Jadi di sini ternyata ada kaca jendelanya. Nah, sahabat DP bisa bayangin ya, kalau ada jendela di sini, ruangannya terasa lebih luas nggak sih? Nah, bayangin juga kalau ini full tembok, pasti kesannya menjadi lebih sempit. Tapi ini brilian banget sih idenya, ada jendela di sisi sini. Di landing area ini dimanfaatkan secara maksimal loh, karena di sini sudah terdapat penempatan untuk meja belajar di sini. Nah, jadi bagi sahabat DP yang punya anak kecil mau belajar, itu bisa di sini ya. Jadi landing area ini bisa difungsikan secara maksimal. Ditambah dengan adanya ambalan-ambalan di atas meja, jadi kita bisa menaruh buku atau mungkin hiasan di sebelah sini. Nah, kita maju sedikit di sebelah sini, sudah terdapat wastafel dan di sini ada cermin ya sahabat DP. Cerminnya ini bentuknya tidak full kotak, ada sisi round di ujung-ujungnya, jadi menambah kesan Skandinavianya sih. Dan ini fungsinya tidak hanya cermin aja, ternyata di baliknya masih terdapat storage. Jadi untuk sahabat DP mungkin menaruh peralatan untuk sikat gigi dan lain-lain itu bisa di sini. Dan di balik wastafel ini adalah area kamar mandinya. Nah, yang spesialnya dari kamar mandi ini adalah pintunya ada 2 sahabat DP. Jadi bisa untuk kamar mandi sharing sekaligus sebagai kamar mandi di master bedroom di rumah ini. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar yang pertama dulu ya. Nah, ini dia kamar yang pertama. Wah, kesannya saat saya masuk di sini adalah pencahayaannya ini terang banget sih sahabat DP. Jadi ini sangat cocok ya jika dijadikan sebagai kamar anak atau mungkin sahabat DP yang masih single, di sini bisa dijadikan sebagai ruangan untuk kerja. Dan juga di kamar ini sahabat DP bisa menambahkan lemari seperti ini ya. Konsepnya ini open storage, jadi sahabat DP bisa menggantung baju-baju di sini. Dan kalau di sini kan tidak ada pintunya. Kalau sahabat DP mau menata baju di sini, kan takut kelihatan tidak rapi. Nah, sahabat DP bisa nih tambahin keranjang seperti ini di sini. Jadi ya menambah kesan estetiknya dapat, fungsionalnya juga dapat. Dan juga di atas lemari ini masih terdapat wardrobe sahabat DP. Nah, ini kabinet-kabinet, kita bisa taruh barang-barang kita di sini. Jadi ruangan ini tidak terlihat sempit karena barang-barangnya sudah masuk semua di sisi kabinet dan lemarinya. Yuk sahabat DP, welcome to master bedroomnya. Nah, kita bisa lihat ya master bedroom ini untuk kesan Japaninya itu dapat banget karena di sini sudah terdapat wall panel. Dan di wall panel kayu ini sendiri, motifnya tidak polos ternyata sahabat DP. Ada kabinet-kabinet juga, jadi hampir sama dengan kamar yang pertama, kita bisa menaruh barang-barang kita di sini. Dan di sini ada lemari seperti display, jadi kita bisa menaruh barang-barang kita di sini juga. Nah, bisa lagi dipercantik dengan adanya lampu LED di sisi dalamnya. Dan di bawah lemari display, ini ternyata bukan sekedar rak biasa sahabat DP. Ini ada bisa ditarik seperti ini. Ini sebagai pengganti nakas ya. Jadi kita bisa menaruh HP, iPad, dan lain sebagainya di sini. Dan untuk bednya sendiri, sahabat DP bisa meletakkan ukuran king atau queen size di sini. Selanjutnya di master bedroom ini sudah dilengkapi dengan jendela ya sahabat DP. Ini adalah French window. Jadi kesan Skandinaviannya juga dapat, ini bisa dibuka dan ditutup. Dan di depan jendelanya ini sudah ada sekat-sekat dari kayu dan dipadukan dengan besi holo. Nah, ini merupakan fasad depan dari tipe Sora. Sehingga kalau kita sedang beraktivitas di kamar ini tidak terlihat langsung dari luar. Kita lanjut ke sisi sebelah sana. Di sini ada meja rias. Jadi sahabat DP kalau mau berdandan itu bisa di sini, ditambah dengan cermin ya. Cerminnya estetik juga, ada storage juga di sini. Di sebelahnya kita bisa taruh lemari seperti ini sahabat DP. Tapi kalau sahabat DP nggak mau nih kayak lemari seperti ini, bisa diganti dengan lemari sliding juga ya sahabat DP. Jadi menambah kesan luas di ruangan ini. Ya sahabat DP, bagaimana rumahnya? Homey banget kan?
Ya, betul sekali. Jadi bagi sahabat DP yang ingin mencari rumah, bingung mencarinya di mana, entah pasangan muda atau buat investasi aja, boleh banget nih Amesta Living jadi salah satu pilihan yang tepat. Dan untuk harga tipe Nora ini start from 700 jutaan, lalu untuk tipe Sora start from 800 jutaan. Nah, pas banget nih bagi sahabat DP yang membeli rumah di Amesta Living dengan cara bayar KPR, tinggal langsung download aplikasi DP Deals. Di sini ada fitur kalkulator KPR, jadi sahabat DP tinggal masukin angkanya, sudah keluar deh cicilannya. Lebih mudah dan ringkas bukan? Sekian untuk review episode 1 Amesta Living ini. Masih ada satu tipe lagi, yaitu lebar 6. Bisa sahabat DP nantikan di episode 2. Nah, sahabat DP jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Untuk info lebih detail mengenai Amesta Living ini, sahabat DP dapat menghubungi kami di kolom deskripsi di bawah ini ya. Saya Yolanda, Saya Hendra. DP Real Estate Indonesia, Deliver the best property for you.